Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wijang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iya, Bu Nenek. selamat siang. Siang. Saya mohon waktunya sebentar, Pak Wijang, Siap. untuk membicarakan terkait coaching supervisi akademik yang nanti akan dilakukan. Pak Wijang, Pak Wijang ada waktu ya? Pak Insya Wijang, Allah ya? ada. Silakan. Baik. Jadi sebetulnya Pak Ujang di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Terus kegiatan ini sebetulnya kan untuk coaching supervisi akademik. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan pedagogi kita sebagai guru. Iya. Nah, untuk itu saya sebetulnya ingin melihat bagaimana nih persiapan Pak Ujang di dalam melaksanakan kegiatan nanti pembelajaran saat supervisi akademik nanti. Apa kira-kira yang Ujang harapkan setelah ada kegiatan coaching? Yang saya harapkan setelah adanya kegiatan coaching ini, tentunya saya kedepannya dapat berbagi, terutama dengan guru atau sejawat lain sebagai guru, bertukar pengalaman secara bersama-sama. Kemudian saya sebagai pribadi mengharapkan sebuah masukan yang tentunya akan mendapatkan perbaikan buat diri saya, Bu Neneng, ya, sehingga saya kedepannya dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi dan bisa mengevaluasi diri seperti itu. Betul, luar biasa. Jadi Pak Ujang itu berharap agar melalui coaching ini tentunya Pak Ujang bisa berbagi informasi, bisa juga berbagi sharing tentang pembelajaran ya Pak Ujang ya. Terus mudah-mudahan juga Pak Ujang berharap agar kegiatan ini bisa bermanfaat gitu ya Pak Ujang, meningkatkan kualitas pembelajaran kita sebagai guru gitu ya Pak Ujang ya. Nah, kalau saya boleh tahu Pak Ujang, kira-kira materi apa yang disampaikan Pak Ujang nanti? Insya Allah untuk materi pada saat pembelajaran nanti, yaitu di pelajaran PPKN ini, saya akan menyampaikan materi di bab 2 KD3, yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Seperti itu. Dinamika pelanggaran hukum di Indonesia ya. Kira-kira apa sih Pak Ujang tujuan dari pembelajaran tersebut? Nah, di sini dalam pembelajaran pelanggaran hukum di Indonesia ini tujuannya saya cantumkan kurang lebih 7 poin, ya. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh rasa tanggung jawab dan benar. Yang kedua, tujuan kedua, peserta didik dapat menjelaskan perilaku jujur dalam praktik dinamika pelanggaran hukum di tengah masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan benar. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan data dari berbagai sumber dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap dinamika pelanggaran hukum dengan benar. Ya, tentunya di sini seperti entah itu berupa sumber dari buku ataupun bahkan dari internet seperti YouTube dan lain sebagainya, ya. Yang keempat, tujuannya yaitu peserta didik dapat menelaah dinamika pelanggaran hukum di Indonesia dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis. Betapa pentingnya dinamika pelanggaran hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia dengan baik dan benar. Yang keenam, yaitu peserta didik dapat mengevaluasi pelanggaran hukum di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik dan benar. Sedangkan yang ketujuh, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis dinamika pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan benar, terutama di lingkungan sekolah, bagaimana pelanggaran hukum terhadap tertib yang ada di sekolah, seperti itu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu peserta didik dapat mengkomunikasikan, betul. Jadi mengkomunikasikan terutama hasil evaluasi mengenai dinamika pelanggaran hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia dengan baik dan benar. Itu tujuan dari pembelajaran yang insya Allah akan saya sampaikan nanti.
Jadi ada 7 ya, di antaranya itu ada menganalisis, Betul. kemudian mengevaluasi, bahkan Betul. sampai mempraktekkan ya, Coach, dan mengkomunikasikan apa saja yang terjadi di betul. sekolah ya tentang dinamika hukum tadi ya, Coach. Baik, Coach, kira-kira nih apa saja gitu persiapan yang sudah Pak Ujang lakukan agar tujuan pembelajaran tadi itu bisa tercapai? Yang saya persiapkan ya tentunya rencana perangkat pembelajaran ya, RPP. Di antaranya bagaimana model pembelajarannya, kemudian media yang digunakannya, termasuk PowerPoint yang sudah saya siapkan, kemudian sumber belajarnya termasuk dari buku sumber dan dari YouTuber, yaitu beberapa jenis kasus pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu juga saya bagaimana mempersiapkan lembar kerja peserta didik ya dari KPD dan instrumen evaluasi yang berkaitan dengan setelah hasil pembelajaran saya akan mengevaluasi sejauh mana siswa mendapatkan atau memahami materi yang saya sampaikan, yaitu melalui evaluasinya penilaian menggunakan Google Form dari Microsoft Teams. Baik. Wah, luar biasa ya Pak Ujang ya. Saya lihat persiapannya dari mulai sumber belajar, ajar ya mungkin Pak Ujang. Nah, kira-kira nih menurut Pak Ujang dari materi tersebut apa sih yang perlu dikembangkan, Pak Ujang? Dari materi ini yang perlu dikembangkan adalah terutama bagaimana pribadi siswa ini, terutama baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan keluarga, mereka mampu dan sadar tentang taat terhadap hukum seperti itu, Mas. Sekarang kan banyak siswa yang menggunakan kendaraan baik roda 2, roda 4 ya. Mereka minimal tahulah tata tertib dalam berlalu lintas di jalan raya atau jalan umum seperti itu, tidak melanggar seperti itu. Nah, itu harapan. Jadi bagaimana dinamika pelanggaran hukum yang pernah terjadi di Indonesia supaya siswa ini mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sekolah, taruhlah berpakaian rapi ya, tidak membuli terhadap sesamanya sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah seperti itu. Jadi mungkin pengembangan area itu Pak Ujang berharap agar siswa dapat mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan. Betul, dalam kehidupan sehari baik di keluarga, masyarakat maupun sekolah. Oke, iya baik. Jadi kira-kira strategi yang dipersiapkan apa nih Pak Ujang agar siswa itu dapat mengimplementasikan apa yang didapat sesuai dengan materi yang didapat? Strategi yang saya harapkan dan saya siapkan yaitu diawali dari kegiatan proses belajar mengajar di kelas, yaitu kita bagi beberapa kelompok supaya siswa ini mau aktif berdiskusi, bagaimana menanyakan satu kelompok dan kelompok lainnya secara aktif, tanya jawab dan mengkomunikasikan serta saling, artinya di sini kolaborasi seperti itu dengan peristiwa yang ada dicontoh-contohkan. Nah, sehingga siswa yang lain memberikan argumentasinya seperti itu. Jadi sifatnya memang diskusi, kolaborasi ya. Kira-kira adakah kendala di dalam pembelajaran tersebut, Pak Ujang? Baik. Adapun kendala yang dihadapi tentunya kalau toh kita berkolaborasi dengan internet, tentunya berkaitan dengan jaringan ya, karena kita saya mengharapkan siswa cari jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia di YouTube. Nah, begitu siswa mengkoneksikan handphonenya dengan YouTube, ini tentunya berkaitan dengan jaringan. Berarti kendalanya kuota jaringan saat mereka akses ke mana aja gitu ya, Ujang ya. Tapi kalau cuacanya bagus, insya Allah bisa diakses. Kira-kira untuk mengatasi itu, Pak Ujang, mengatasi kendala tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, tentunya saya menanyakan dan mempersiapkan terlebih dahulu kepada siswa, persiapkan dulu jaringan serta kuota yang lebih baik kuota, karena ini berkaitan dengan jaringan, karena kita berada di pusat kota, insya Allah kalau cuacanya tidak hujan atau mendung, insya Allah tidak ada masalah seperti itu. Berbeda dengan mereka yang berada di
pelosok atau pegunungan ya, itu sangat terkenal sekali. Luar biasa, sangat menarik sekali ya Pak Ujang. Semoga nanti ketika saya bersama Pak Ujang di dalam pembelajaran nanti mungkin mudah-mudahan tidak ada kendala, mudah-mudahan lancar, dan saya rasa kegiatan pra-observasi saya ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya Pak Ujang. Amin, amin. Sama-sama. Terima kasih. Baik Pak Ujang, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujang, selamat siang. Terima kasih sudah mau datang menemui saya. Ujang, sebetulnya saya ingin menanyakan yang saya membersamai Pak Ujang saat observasi di kelas pembelajaran Pak Ujang. Menurut Pak Ujang, kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan kemarin pada saat saya supervisi sudah tercapai? Menurut Pak Ujang seperti apa? Mengenai kegiatan tujuan pembelajaran yang kemarin dilakukan, melihat situasi dan kondisi siswa yang ada kemarin ikut aktif siswa ya, karena harapan kita kan aktif mengkomunikasikan ya. Makanya di kelas 12 ya, walaupun kita sempatkan waktu itu, jadi siswanya aktif kan, harapannya mengkomunikasikan dengan materi apa yang saya sampaikan. Ya, alhamdulillah tujuannya tercapai seperti itu. Jadi keaktifan daripada siswa itu yang saya harapkan dalam pembelajaran dalam materi pelanggaran hukum di Indonesia seperti itu, dengan contoh-contoh kasus yang video yang saya tayangkan, sehingga mereka mengamati kan gambar, Pak seperti itu kasusnya. Berarti kan mereka reaksi ya, seperti itu dengan gambar yang kita
kita bayarkan, mereka umpan baliknya dengan teman yang lain saling komunikasi seperti itu. Ya, jadi pencapaiannya Pak Ujang anggap berhasil ya, karena mereka dapat mengkomunikasikan, itu tujuan pembelajarannya ya Pak Ujang ya, mengkomunikasikan apa yang mereka dapat terkait materi yang diberikan, yaitu pelanggaran hukum ya Pak Ujang ya. Baik, Pak Ujang, kalau misalnya saya beri skala keberhasilan dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Ujang ada di posisi keberapa? Saya tidak berbicara umum, tapi gambarannya saya berposisi di 8,5 lah, seperti itu di kelas. Jadi sebagai sampel kelas itu ya, karena saya ketahui dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain, itulah yang paling unggul dari cara komunikasinya, koordinasinya. Bahkan satu kali perintah pun saja, mereka ketika tidak paham, mereka langsung menanyakan, Pak bagaimana? Nah, itu salah satu di antara indikator berarti siswa itu aktif komunikatif seperti itu. Jadi keberhasilan karena mereka aktif dalam diskusi ya Pak Ujang ya. Baik, kalau nih Pak Ujang, menurut Pak Ujang apakah ada kendala Pak Ujang, hambatan gitu, di dalam proses pembelajaran kemarin itu? Sebetulnya yang kemarin saya sampaikan dan saya berikan tidak ada hambatan yang berarti ya, sangat signifikan sebetulnya. Kalau bicara signifikan itu berarti kan positif. Yang saya harapkan tujuannya itu betul-betul apa? Yang saya ingin itu harapannya baik seperti itu. Itu karena kenapa saya di kelas 12 P3 itu karena tahu sendiri dari karakter anaknya, mereka sangat attitude-nya baik, ya. Kemudian dari segi pemahamannya, penguasaan dalam konteks pembelajaran di dalam kelasnya betul-betul menyimak dan sungguh-sungguh dilakukan. Jadi menurut Pak Ujang kan tadi Pak Ujang kasih nilai 8,5. Menurut Pak Ujang ada tidak sedikitnya paling tidak hambatan atau kendala yang ditemui ketika pembelajaran berlangsung Pak Ujang? Ya, ketika pembelajaran berlangsung memang tidak semua siswa komunikatif ya, tapi di sini bisa dikatakan mayoritas lah. Adapun hambatan itu mereka yang mungkin kalau kelihatan tidak komunikatif karena mungkin lelah, gitu ya, karena untuk pembelajaran itu yang sesi ketiga ya, sehingga konsentrasinya agak berkurang, sehingga kalau di awal pagi sekali kita di jam pelajaran pertama, insya Allah mereka akan fresh seperti itu, komunikatifnya lebih aktif lagi seperti itu. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi. Ini jam-jam kritis nih, kalau udah dohor gimana, apalagi sudah sarapan, ngantuk. Wah, kalau kita tidak melakukan refreshing kegiatan aktif di dalam kelas, misalnya berdiri dulu, gerakan dulu, atau kasih permainan dulu, nah, itu mereka tidak akan terpancing aktif, akan bahkan ngantuk ya, seperti itu. Tapi kita pancing seperti itu, akhirnya apa? Siswa reaksi kembali berpikir kritis. Karena berpikir kritis, jangan berpikir kritis, mereka mampu berkomunikasi seperti itu. Oke, jadi kalau dari yang Pak Ujang sampaikan, yang saya tangkap nih Pak Ujang, kendala yang Pak Ujang hadapi saat kemarin gitu pembelajaran berlangsung itu bagaimana membangkitkan motivasi anak yang di jam-jam rawan ya, kita katakan jam-jam rawan mereka ngantuk habis makan gitu ya Pak Ujang ya, jadi mereka kurang komunikatif beberapa siswa dari mereka, itu kendalanya ya Pak Ujang ya. Nah, menurut Pak Ujang untuk mengatasi kendala tersebut gitu, Pak Ujang ada nggak hal-hal yang Pak Ujang harus saya tingkatkan nih, ada nggak yang menurut Pak Ujang perlu dikembangkan? Nah, ini kita melihat situasi dan kondisi ya, jam kritis seperti itu. Semua anak-anak berdiri kan, coba berhadapan masing-masing ya, perempuan dan perempuan ya, laki-laki berhadapan, coba tatap muka langsung, saling bersalaman dulu. Tapi di ini kan ya, saya bilang kan berhadapannya angka 1 dan angka 2 ya. Kalau saya bilang angka ganjil 1, berarti siswa akan menyebut salaman ke tangan yang genap. Ya, begitu saya bilang 1, dia akan salaman lagi. Begitu saya bilang 2, dia menyambar tangan yang genap. Dengan seperti itu mereka konsentrasi kan. Dengan diarahkan selama 2 hingga 5 menit konsentrasi seperti itu, mereka akan berpikir kritis. Dan peredaran darah pun kalau berdiri digerakkan, otomatis akan memacu adrenalin mereka dalam berpikir. Tapi kalau kita dulu terus sampai aja suntuk, ya
udah anak pasti akan berbaring meleleh di meja seperti itu, jenuh. Tapi kita kali-kali melihat situasi, makanya pentingnya penguasaan kelas itu seperti itu. Kalau anak dalam kondisi kritis sudah jam waktu siang karena kayaknya ngantuk, udah paling itu yang saya lakukan. Ataupun berbalik, tidak berhadapan saling memijit punggung atau kepala seperti itu, atau cara yang lainnya. Jadi membuat membangkitkan kembali motivasi belajar anak ya Pak Ujang ya, dengan cara-cara seperti itu ya. Menggerakkan aspek psikomotoriknya lah. Luar biasa Keterampilannya. Betul hebat Pak Ujang. Kira-kira kapan nih Pak Ujang mulai memberlakukan hal-hal yang seperti Pak Ujang sampaikan tadi, membuat anak semangat lagi di Saya di awal ajaran baru juga sudah melakukan seperti itu. Salah satu contoh saya ketika menjadi pembina upacara, bagaimana yang saya lakukan yang siswa yang saya ajari kelas 12 dan kelas 11, mereka meneriakan dan mengikuti ajaran yang saya lakukan. Artinya itu sebuah kekompakan dan keseragaman. Berarti ini itu salah satu di antaranya membangkitkan motivasi siswa. Kalau siswa sudah menjawabnya lemah, kita tingkatkan lagi seperti itu. Itu salah satu di antaranya dari awal jalan baru. Saya sudah menerapkan dia yang membangkitkan, baik di awal pelajaran KBM, di pertengahan proses, termasuk di akhir. Seperti itu. Berarti sudah mulai segera ya Pak Ujang ya, segera diterapkan, karena memang sebetulnya Pak Ujang sudah dimulai dari tahun ajaran baru ya, membuat yel-yel semacam itu ya. Kan selalu didengar kan, kelas lain di sampingnya. Yang saya lakukan, tapi guru yang lain kan tidak. Itu karena versi saya, bagaimana menggerakkan siswa berpikir kritis, di antaranya menggerakkan syarat motoriknya. Berarti bisa dimulai di pelajaran selanjutnya bagi kelas-kelas lain ya. Oke, Pak Ujang, kalau boleh nih saya minta waktunya nanti setelah pembelajaran di kelas lain selesai, atau saya bisa nggak ngobrol-ngobrol lagi dengan senang hati ya, terkait apakah masalah-masalah yang tadi kendala-kendala itu bisa diatasi. Bisa kita ngobrol lagi ya Pak Ujang sebagai guru tentunya walaupun kita sudah mengajar, tentunya kita harus tetap belajar, long life learning, karena kalau guru tidak mau belajar maka berhentilah mengajar. Luar biasa ya Pak Ujang. Ya Pak Ujang, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga sudah membersamai pembelajarannya Pak Ujang. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi kita sebagai guru untuk meningkatkan skill pedagogi kita ya Pak Ujang ya. Sebetulnya semuanya ya, boxing gurunya. Ya, terima kasih Pak Ujang, terima kasih